Silahkan saudara duduk. Salam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang juga melihat atau mengikuti ibadah secara live streaming. Saya percaya kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun bukan tanggal 25 Desember, tapi kita dapat merayakan Natal kapanpun. Namun satu yang lebih penting seperti pujian tadi, indahnya Natal di hatiku. Kelahiran Tuhan Yesus dalam setiap hati manusia itu sesuatu yang sangat penting. Kristus harus lahir secara pribadi dalam hidup manusia sehingga mereka mengalami pemulihan. Tapi juga saudara yang kasih Tuhan, Kristus juga harus lahir dalam setiap segala segi kehidupan kita. Kristus lahir dalam pekerjaan kita, Kristus ada dalam bisnis kita, Kristus ada di dalam usaha kita. Sehingga dalam setiap segi kehidupan tadi ada pemulihan. Kedaulatan Kristus itu dinyatakan dalam hidup kita dan juga dalam segenap aspek hidup kita. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Ketika Kristus ada di dalam kita, maka kita menjadi terang dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kalau kita memperhatikan bahwa dunia, Alkitab mengatakan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia itu membawa dampak manusia hidup dalam kegelapan. Maka semua juga segi kehidupan itu mengalami kegelapan, mengalami dampak dari kejatuhan manusia tadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan ketika Tuhan menghukum manusia, maka ada satu kata yang mengatakan karena engkau karena dosa maka terkutuklah bumi. Jadi karena dosa yang masuk tadi itu menjalar ke dalam segala segi kehidupan. Semua segi kehidupan, aspek hidup itu mengalami yang namanya rusak. Kegelapan ada di dalamnya. Itulah sebabnya Kristus perlu lahir dalam semua segi kehidupan, supaya semua segi kehidupan itu dipulihkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, walaupun melahirkan Kristus dalam semua aspek kehidupan tadi itu bukan hal yang mudah, tapi kita harus berani memulai. Saya percaya ketika kita berusaha melahirkan Kristus di dalam semua aspek hidup kita, maka pasti Tuhan itu akan menolong kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Pada intinya menjadi terang itu memang tidak mudah. Tapi percayalah ketika kita mau menjadi terang, maka tangan Tuhan akan terulur di dalam hidup kita. Nah, mari kita akan belajar tentang yang namanya menjadi terang tadi. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Silakan Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga membuka Alkitab saudara. Kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Sebagaimana tema Natal kita tahun ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan demikian, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memerintahkan pada kita untuk bangkit. Bangkitlah, ada satu perintah. Saudaraku, ini adalah perintah ilahi, satu perintah dengan otoritas ilahi. Dan berbicara tentang yang namanya perintah Tuhan, maka sebenarnya perintah Tuhan itu mutlak. Artinya tidak dapat ditawar. Harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Sama seperti seorang tentara yang dia mendengar satu perintah dari komandannya, maka itu tidak bisa ditawar, harus segera dikerjakan sesuai dengan perintah itu. Nah, mungkin orang berkata, loh Tuhan kok otoriter, memaksakan perintahnya. Sering kasih Tuhan, mari kita coba melihat kebenarannya. Sebenarnya siapakah sih kita ini sehingga sudah seharusnya kita ini menuruti perintah Tuhan secara mutlak.
Saudara, kita ini adalah milik Tuhan. Kita sudah dibeli oleh Tuhan, dibayar dengan darahnya, dan sudah lunas. Saudara tahu ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka sejak itu kegelapan meliputi hidup manusia. Karena waktu itu manusia sudah menyerahkan dirinya menjadi budak dosa. Maka karena manusia sudah menyerahkan hidupnya menjadi budak dosa, manusia hidup itu menuruti keinginan dosa, hidup di dalam dosa. Nah, pada akhirnya karena manusia hidup di dalam dosa, manusia tidak punya pengharapan. Kehidupannya menuju yang namanya kebinasaan. Tapi puji Tuhan, Kristus melalui darahnya membeli kita. Dan karena kita sudah dibeli oleh Kristus, yang tadinya kita adalah hamba dosa, maka sekarang setelah dibeli oleh Kristus kita menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus, menjadi milik Kristus. Nah, karena kita sudah jadi hambanya, maka otomatis kita melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Tuhan kita yang baru, yaitu Kristus, Tuhan Yesus. Kalau dulu ketika masih hidup dalam dosa kita melakukan tindakan dosa, kita melakukan apa yang jadi keinginan dosa. Tapi setelah sekarang kita menjadi milik Kristus, sudah dibeli, lunas, dan kita sudah dimeteraikan, ditandai dengan darahnya, maka sekarang kita melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan kita yang baru, majikan kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ini hambanya, karena itu miliknya. Sama seperti ketika dulu manusia masih hidup dalam dosa, dia menghamba pada dosa, melakukan keinginan dosa, maka sudah sewajarnya kalau kita sudah dibeli oleh Kristus, kita melakukan keinginan Kristus. Rasul Paulus mengatakan, aku ini tawanan roh. Bagian seorang tawanan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh yang menawan. Kita ini hamba, sudah dibeli, maka bagian kita adalah melakukan apa yang jadi keinginan yang sudah membeli kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau dulu sebagai manusia berdosa, melakukan keinginan dosa, maka hidupnya dituntun pada kebinasaan. Tapi setelah kita menjadi milik Kristus, melakukan apa yang menjadi keinginan Kristus, maka hidup kita juga dituntun, tapi kepada satu pengharapan dalam kemuliaan dan menuju kemuliaan kekal. Amin. Nah, perintah Kristus, perintah Tuhan, perintah Allah pada hari ini dikatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Nah, apa maunya Tuhan? Apa arti kata bangkit di sini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kata bangkit di sini ditulis dengan kata hum. Nah, hum ini makna yang pertama itu beberapa waktu yang lalu pernah saya gambarkan, itu bangkit seperti seorang tentara yang sudah siap untuk berperang. Kalau dia sudah siap untuk berperang, maka dia sudah membawa perlengkapan. Nah, jadi bukan sekedar bangkit berdiri saja tapi belum membawa senjata. Mungkin malah ada sesuatu yang tertinggal. Mungkin sepatunya belum siap, atau dan yang lain ada yang belum siap. Walaupun dia sudah berdiri, ya memang itu bangkit, tapi itu belum yang dimaksud Tuhan. Kenapa? Dia tidak atau belum siap untuk melakukan satu peperangan. Bangkit itu seperti tentara. Begitu dia mendengar perintah dari komandannya, dia segera mempersiapkan segalanya. Dia pakai, dia berdiri, dan dia siap untuk segera melakukan satu operasi atau peperangan atau satu perjalanan dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau dikatakan bangkitlah, maka sebenarnya Tuhan perintahkan kita untuk bangkit dan bersiap-siap dengan segala perlengkapan rohani kita. Ketika Tuhan katakan bangkitlah, maka itu kita harus mengkondisikan kehidupan rohani yang siap. Maka seperti Alkitab katakan, berjaga-jagalah. Karena apa? Karena Tuhan akan membawa kita dalam perkara-perkara yang besar. Saudara, kalau Tuhan suruh bangkit,
tentara disuruh bangkit bersiap, maka akan ada satu pekerjaan atau mungkin ada satu operasi militer. Tuhan sama, ketika kita disuruh bangkit dengan mempersiapkan segala perlengkapan rohani, itu Tuhan itu mau membawa saudara, membawa kita untuk satu perkara-perkara yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Kata hum itu ternyata punya arti dalam konteks bangkit untuk melakukan satu perkara besar, itu konteksnya adalah membuktikan. Artinya ketika kita disuruh bangkit, itu Tuhan mau buktikan betapa dahsyatnya Dia di dalam kita. Ketika saudara disuruh Tuhan bangkit, Tuhan itu mau nyatakan betapa hebatnya Dia dalam hidup saudara. Amin. Jadi kalau Tuhan katakan bangkitlah, itu sebenarnya Tuhan mau membawa kita dalam satu peristiwa hal yang luar biasa. Ketika Tuhan katakan bangkitlah, maka Tuhan membawa kita dalam pengalaman rohani bersama dengan Dia yang dahsyat. Untuk membuktikan betapa dahsyatnya Dia, untuk membuktikan betapa hebatnya Tuhan kita. Disitulah kita itu mau dipakai Tuhan untuk menyatakan terang. Menjadi terang. Melalui kita Tuhan mau menunjukkan terangnya yang ajaib itu bagi dunia yang hidup dalam kegelapan. Dunia yang hidup dalam kegelapan harus kita terangi agar keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi melalui Natal, pada sore hari ini kita didorong, mari kita bangkit. Kenapa? Mari kita bersiap-siap. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa saudara untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa dengan Dia. Di mana? Di dalam dunia saudara. Kalau mungkin saudara dipanggil dalam dunia pendidikan, maka sebenarnya Tuhan mau saudara bangkit, mau tunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan memimpin saudara, sehingga saudara menjadi seorang pendidik yang luar biasa. Kalau saudara adalah seorang tenaga medis, Tuhan katakan bangkit. Kenapa? Tuhan mau tunjukkan betapa hebatnya Dia ketika menuntun saudara untuk menjadi unggul dalam dunia medis. Atau mungkin saudara dalam dunia seni budaya, dan masih dalam banyak hal yang lain. Di situ Tuhan itu mau bawa saudara untuk mengalami pengalaman yang dahsyat. Untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, kalau kita nggak bangkit, kalau misalkan kita masih tiduran, kalau misalkan kita mungkin masih, orang Jawa katakan leda-ledi. What is the meaning of leda-ledi? Apa artinya leda-ledi? Sampai enaknya dewi mungkin. Maka nggak akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita hanya layah-layah, leda-ledi gitu, nggak akan terjadi sesuatu yang besar. Nggak akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat, seorang pemalas tidak akan pernah mengalami yang besar dalam hidupnya. Alkitab mengatakan bahwa kemalasan menuju kepada kemiskinan. Hari ini bangkit. Buktikan dalam hidup saudara betapa dahsyatnya Tuhan yang akan Ia nyatakan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu. Saudara dikasih Tuhan, tahun 2021 itu belum pasti ada jaminan. Oh, pasti akan lebih baik dari tahun 2020. Tidak ada yang berani menjamin, saudara. Tapi satu yang dapat kita percaya, ketika kita bangkit, walaupun keadaan belum banyak berubah, atau mungkin keadaan malah semakin gelap, ada badai, tapi percayalah, ketika kita bangkit dan bersama dengan Tuhan, perkara-perkara yang besar itu akan kita alami, akan terjadi dalam hidup kita. Maka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Selama kita bersama dengan Tuhan dan bangkit dalam Dia, kita akan menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Di situ kita akan jadi terang, saudara yang kasih Tuhan. Menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan. Dan orang-orang itu mungkin
adalah orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin juga bagian dari keluarga kita, atau mungkin sanak famili kita. Mereka perlu diterangi, maka kita perlu bangkit. Bangkitlah. Kemudian dikatakan di sini bangkit menjadi teranglah. Bangkitlah menjadi teranglah. Kenapa? Tuhan mau bawa kita dalam perkara yang besar. Sebab itu mari kita bangkit. Kenapa? Karena terang itu sudah datang. Terangmu datang. Sebab terangmu datang. Saudara yang kasih Tuhan, terang datang di sini mengacu kepada satu pribadi. Terang sebagai pribadi. Seperti pribadi yang baru datang. Itu gambarannya misalkan ada seseorang bertamu ke rumah orang lain. Oh, dia datang. Ada satu pribadi yang datang. Worship leader kita Bapak Mai tadi misalkan datang ke rumah saya. Dia ketuk pintu, lalu Mas Adra, dan kemudian ada satu pribadi yang datang. Yunus Mai Haryanto, Sukacita. Saudara kasih Tuhan, itu pribadi yang datang. Nah, terangmu datang di sini, kita harus ingat itu pribadi, bukan sekedar ada cahaya datang menerangi kita, tapi ada satu pribadi. Nah, mari kita melihat siapakah terang yang datang itu. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, mari kita membuka Alkitab kita. Saudara yang di rumah silakan buka Alkitab saudara. Kita akan melihat siapa sih yang namanya terang itu yang datang kepada kita sebagai pribadi. Jadi bukan sekedar seperti cahaya, ada cahaya di depan saya, ada lampu kemudian menerangi saya. Tapi itu pribadi yang datang kepada saya. Dan siapakah sang terang itu? Siapa yang disebut the light on the world itu? Yohanes 8 ayat 12, saya akan bacakan dalam terjemahan yang lama. Silakan saudara menyimak Alkitab saudara di terjemahan baru. Saya akan bacakan terjemahan lama. Yohanes 8 ayat 12. Maka bertuturlah Tuhan Yesus pula kepada mereka itu sambil berkata, Aku inilah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tiada akan berjalan di dalam gelap, melainkan akan beroleh terang hidup itu. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Aku ini terang dunia. Aku inilah terang dunia. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Ketika kita berkata, siapa sih terang yang baru datang itu? Dan Tuhan berkata, aku terang dunia. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Ia datang ke dunia. Yang mana hari ini kita memperingati kelahirannya. Kira-kira 2000 tahun yang lalu dia datang. Dia lahir sebagai manusia, sebagai seorang bayi dari Maria, tanpa campur tangan seorang laki-laki. Tapi Roh Kudus yang turun, yang tinggal, dan melalui Maria, Allah yang adalah Roh itu menjadi daging. Hari ini kita memperingati kelahirannya. Walaupun hari ini bukan tanggal 25 Desember. Natal dapat terjadi, dapat kita alami kapanpun. Natal dapat kita peringati kapanpun. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah satu peristiwa unik. Kenapa? Terang itu adalah roh. Tapi ia datang dalam wujud daging. Kalau boleh saya katakan ini seperti satu perubahan, transformasi. Dan itu benar-benar berbeda. Kenapa? Roh dan daging itu benar-benar beda sama sekali. Kalau daging itu dapat dilihat, dapat diraba. Tapi kalau roh, kita tidak bisa melihat. Dan kita tidak bisa menjamah roh itu. Alkitab mengatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Sang terang itu adalah roh. Tapi ketika dia datang sebagai daging. Nah ini sejajar dengan Yohanes pasal yang pertama.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu sudah menjadi manusia. Dia yang adalah roh, tapi ketika datang sebagai wujud daging. Itu satu peristiwa yang sangat luar biasa, tapi juga satu peristiwa yang unik. Dan terang itu ada di dalam kita, diam di dalam kita. Yohanes 1:14 mengatakan firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Terang yang tadinya roh itu sudah jadi daging, tapi dia tinggal di dalam kita. Maka kalau dikatakan terangmu itu datang, karena sang terang itu sudah datang sebagai manusia yang kita peringati hari ini. Tapi juga secara pribadi terang itu datang kepada kita dan tinggal di dalam kita. Maka kata terangmu datang di sini, saya kasih Tuhan, kata datang di sini ditulis dengan kata bau. Nah, kata bau itu artinya datang, tapi bukan seperti datang misalkan orang bertamu ketuk pintu datang. Tapi kata datang ini maknanya datang dan kemudian masuk dalam diri orang itu. Nah, itu gambarannya, kalau boleh saya gambarkan, tapi tidak bisa menggambarkan seutuhnya. Itu mirip, tapi dalam konteks negatif. Orang yang kerasukan. Jadi roh itu masuk dalam diri seseorang dan kemudian mempengaruhi orang itu. Tapi orang ini kemudian kehilangan kesadarannya. Maka saudara perhatikan, orang-orang yang kerasukan itu mereka kehilangan kesadarannya. Begitu sadar bingung. Aku mau ngopo toh, gitu misalkan. Ada yang begitu sadar kemudian malah pingsan juga ada. Tapi ketika Tuhan terang itu datang masuk dalam diri kita, itu tidak membuat kita kehilangan kesadaran, saudara. Tapi dia berkuasa atas kita dan melalui kita dia melakukan satu tindakan, satu pekerjaan. Itulah yang orang katakan kita dipakai oleh Tuhan. Nah, konteksnya adalah menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Tuhan tadi. Nah, ketika terang itu datang secara pribadi dalam hidup kita, masuk dalam hidup kita, percayalah perkara-perkara yang dahsyat itu bisa dan mungkin dapat terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, kenapa? Terang itu datang dan kemudian dikatakan masuk dalam diri hidup kita. Artinya Tuhan tinggal di dalam kita. Itulah yang Tuhan katakan, jikalau aku di dalam kamu. Yohanes pasal 15 ayat 4, mari kita buka. Yohanes 15 ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan demikian, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dikatakan di sini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, maka akan ada satu action ilahi terjadi dalam hidup kita, saudara. Sama seperti kalau saudara perhatikan, ada orang kerasukan, maka dia kemudian ada yang kemudian matanya itu melotot-lotot gitu, ada yang kemudian orang itu kuat sekali. Ada orang yang kerasukan itu dipegangi orang banyak, itu mereka dilempar. Itu kekuatan dari mana? Dari kenapa orang itu seperti ada yang manifestasi seperti ular? Kenapa? Karena ada roh jahat yang masuk dalam diri orang itu sehingga dia melakukan satu tindakan, tapi tindakannya bukan tindakan ilahi. Orang itu kehilangan kesadaran. Nah, kalau terang itu datang dalam diri kita, masuk dalam hidup kita, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Dia.
juga akan ada action ilahi. Ada satu tindakan ilahi. Tapi kita tidak kehilangan kesadaran. Karena di situ kita dipakai Tuhan. Rohlah yang mengerjakan di dalam kita. Maka kita tidak perlu takut. Karena ada satu kekuatan Tuhan yang luar biasa yang tinggal di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan roh yang di dalam kita lebih besar dari roh dunia manapun. Kenapa? Karena terang itu sudah datang. Artinya apa? Datang, tapi juga tinggal dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Percayalah, maka suatu saat nanti waktunya ketika kita membiarkan roh itu bekerja, akan ada satu tindakan ilahi yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Sesuatu yang besar terjadi. Akan ada action ilahi terjadi. Jadi kita tidak mungkin dapat menyatakan terang itu kalau Tuhan tidak tinggal dalam diri kita. Dan di situ ketika kita menyatakan pekerjaan Tuhan itu, kita jadi berkat. Ada buah yang keluar dalam hidup kita. Maka mari kita biarkan terang itu berkuasa dalam hidup kita, menerangi kita dan membawa orang-orang mereka datang kepada terang. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita menyatakan terang Tuhan, kita nggak perlu takut. Tuhan akan menyatakan kemuliaan atas kita. Ketika kita menyatakan terang, kita menjadi saksi, ada action ilahi, kita nggak perlu takut. Ada orang berkata, wah nanti jangan-jangan kalau saya bersaksi, saya dimusuhi. Sudah dikasih Tuhan, di beberapa tempat, di belahan bumi, anak-anak Tuhan mereka ketika mereka jadi saksi, tidak sedikit memang yang mereka mengalami penderitaan, aniaya, bahkan ada yang dibunuh. Di daerah-daerah tertentu gereja Tuhan menghadapi aniaya. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian dari majalah-majalah misalkan The Voice of Martyr atau Kasih Dalam Perbuatan, bagaimana gereja Tuhan di daerah-daerah di negara tertentu, di beberapa tempat di negara kita juga ada menghadapi anak-anak Tuhan menghadapi aniaya ketika mereka menjadi terang. Tapi sebenarnya di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan, sebab kemuliaan Tuhan itu terbit dalam diri orang itu. Ada seseorang kakek-kakek umurnya 80 tahun. Kakek ini bernama Polikarpus. Dia sudah umur 80 tahun, sudah tua saudara, 80 tahun. Dan kemudian dia ditangkap oleh tentara. Mbah Polikarpus ini kemudian dibilangi, kalau kamu pengen bebas hari ini, cepat sekarang sangkal Yesus sebagai Tuhan. Katakan kamu di hadapan kami, Yesus bukan Tuhan. Saudara, Yangkung, Polikarpus ini berkata begini, 80 tahun aku mengikut dia, dia tidak pernah meninggalkan aku, masakan hari ini aku mau mengingkari dia. Akhirnya apa yang terjadi? Menurut tradisi kemudian Polikarpus ini adalah murid dari Yohanes muridnya Tuhan Yesus. Ada 3 orang, ada Irenaeus, Ignatius juga. Tapi Polikarpus ini adalah salah satu murid dari Yohanes, Rasul Yohanes. Kemudian dia dibakar. Menurut tradisi yang saya baca, ada satu buku yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu. Dia ketika dibakar ini tenang-tenang saja. Tapi dia berkata gini, api ini akan membakar aku sementara. Tapi kamu kalau tidak bertobat, kamu akan dibakar di api neraka selama-lamanya. Serdadu itu tentara Romawi kemudian marah. Dia sudah dibakar ternyata masih bisa ngomong. Dan menurut tradisi yang saya baca, itu tidak terbakar ternyata dia. Akhirnya salah satu serdadu mengambil tombak,
tombak itu kemudian ditusukkan di perut Polikarpus. Dan akhirnya dia tewas, meninggal. Dan ketika mau diambil, saudara katakan biarkan dia dibakar di situ. Dan akhirnya dipanggang. Saudara kasih Tuhan, dia tidak takut. Walaupun dia dibakar, dia menghadapi ancaman. Dia tidak takut, tapi begitu tenang sekali. Orang melihat bagaimana wajah Polikarpus itu berbeda. Ada kemuliaan Tuhan yang terbit. Stefanus misalkan, dia dilempari batu. Kita tidak tahu berapa orang yang datang waktu itu, tapi mereka semua mengambil batu melempari Stefanus. Dan ketika dia detik-detik terakhir, orang melihat mukanya seperti muka malaikat. Ada kemuliaan Tuhan yang turun. Dan dia berkata, sungguh aku melihat anak manusia duduk, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika kita menyatakan terang, kemuliaan Tuhan itu akan turun atas kita. Kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu kabot. Itu punya makna kehormatan, tapi juga kelimpahan. Ketika kita menjadi terang, percayalah kehormatan ilahi itu akan Tuhan berikan bagi kita. Kehormatan itu bukan datang dari manusia, tapi kehormatan itu adalah berkat dari Tuhan bagi kita. Kehormatan itu tidak akan aus oleh zaman dan dunia, karena Tuhan yang mengenakan pada kita. Sama seperti orang melihat wajah Stefanus bercahaya, sama seperti tentara-tentara Romawi melihat Polikarpus yang begitu penuh dengan kemuliaan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ada satu kesaksian 10 orang pendeta. Mereka ditangkap dan kemudian dibawa ke Laut Siberia pada musim dingin. Kalau musim dingin, saudara, Laut Siberia itu sudah beku. Jadi orang bisa pergi ke tengah, itu tidak tenggelam. Karena apa? Sudah beku jadi es. Ada 10 anak-anak Tuhan, ini mereka dibawa hanya dengan mengenakan celana dalam, dengan regu tembak. Sudah bisa bayangkan itu suhunya minus. Ketika saya di Gunung Hermon dalam kondisi bersalju, saya sudah pakai kaos kaki double. Itu kaki saya, jari kaki itu jimpe, saudara, dingin sekali. Itu sudah pakai kaos kaki double, masih pakai sepatu, tapi jimpe. Itu di Gunung Hermon ketika waktu itu bersalju. Nah ini dibawa ke daerah es, hanya mengenakan celana dalam, pasti sangat dingin. Dan kemudian komandan ini berkata, saya hitung sampai 10, kalau kamu pengen hidup, ambil pakaianmu dan kesini sangkal Tuhanmu. Komandan ini mulai menghitung 1, 2, 3. Ketika hitungan ke-7 kira-kira 1 orang, kemudian dia tinggalkan teman-temannya, dia pakai baju dan dia kemudian bergabung dengan regu tembak itu. Dia menyangkal nama Yesus. Tapi komandan regu tembak ini kemudian dia lepaskan bajunya sendiri dan dia bergabung dengan hamba-hamba Tuhan tadi. Nah, anak buahnya yang bingung, lah komandannya yang ngitungi ternyata malah kemudian ada di rombongan yang mau ditembak. Salah satunya berkata, komandan, kenapa kamu di situ? Komandannya bilang gini, ketika aku melihat 10 orang itu, di belakang mereka ada malaikat dengan siap mahkota di atas kepala mereka. Aku sebenarnya menginginkan, tapi hanya ada 10 dan sudah ada 10 orang. Tapi ketika dia tinggalkan, aku mau pakai, aku mau inginkan mahkota itu. Sudah akhirnya memang dia ikut ditembak.
Karena dia kemudian hari itu terima Tuhan Yesus. Dan langsung dia menjadi martir. Termasuk hamba Tuhan yang kemudian murtad tadi. Ditembak oleh tentara tadi. Dan kasih Tuhan. Ketika kita menjadi terang, kemuliaan itu akan nyata. Kehormatan ilahi akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka kalau kita dikatakan bangkit jadi terang, kenapa? Tuhan sudah siapkan yang namanya kehormatan ilahi bagi saudara. Tapi juga kabut itu punya makna kelimpahan. Apa yang saudara kerjakan itu akan diberkati Tuhan sehingga saudara mengalami kelimpahan. Maka kasih Tuhan, di saat kita saat ini merayakan Natal, mari kita bangkit. Mari kita jadi terang. Mari kita terangi bangsa kita, daerah kita. Supaya melalui saudara, melalui saya, melalui kita semua, terang Tuhan itu akan nyata menerangi banyak orang, sehingga orang yang hidup dalam kegelapan akan diterangi, akan mendapat keselamatan. Mereka akan dibawa Tuhan dalam kemuliaan, mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Ketika kita jadi terang, jangan takut. Kita akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu akan diberkati oleh Tuhan. Tahun 2021, percayalah, itu dapat menjadi tahun yang luar biasa bagi kita. Di mana kita akan menyatakan kehebatan Tuhan. Tahun 2021, ketika kita menyatakan terang Tuhan, itu bukan tahun yang mengerikan. Tapi tahun di mana kita akan menjalani waktu demi waktu dari kemuliaan menuju kemuliaan. Amin. From glory to glory. Percayalah, saudara akan berjalan dalam kedahsyatan ilahi di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati.